terkait bukti-bukti yang sebenarnya seperti apa sih. Nah, itu juga yang kita harapkan pihak kepolisian, pihak penyidik segera melakukan rilis agar masyarakat juga tidak dibuat bingung. Pertama-tama saya menyikapi ya bahwa apa yang dilakukan penyidik, pihak kepolisian itu merupakan ranah penyidik, dan pastinya penangkapan atau penahanan Nikita Mirzani itu sudah sesuai prosedur dan memang pihak kepolisian sudah memiliki bukti-bukti yang cukup. Itu harapan saya ya. Cuma dari analisa saya, dari pandangan saya pribadi, sepertinya agak membingungkan ya. Karena bagaimanapun kalau saya lihat videonya bahwa Nikita ini tidak berinteraksi secara langsung. Bahkan kalau dilihat dari kronologinya berawal dari skincare ini ya. Jadi Nikita Mirzani ini membeli skincare dari si pelapor ini, dan ujungnya ada rencana istilahnya Nikita Mirzani mau review ini, ada rasa ketakutan di sana. Dan si pelapor ini berusaha menghubungi Nikita Mirzani. Walaupun akhirnya tidak disampaikan, akhirnya komunikasi lewat asistennya ini Mail. Ya, seperti kita ketahui dalam percakapan antara Mail dengan si pelapor ini, ya terjadilah semacam transaksi kalau saya lihat ya. Transaksi terkait agar apa namanya nih, skincare itu tidak review. Kalau menurut pandangan saya, belum ada ancaman dong. Kecuali dalam media sosial atau dalam pembicaraan Nikita sudah menyatakan ini apa, skincare akan saya review nih, diduga mengandung ini, dan kalau nggak bayar saya bisa saya viralkan ini. Itu baru ancaman. Apalagi dia menyebutkan angka Nikita Mirzani misalnya 4 miliar, 5 miliar. Nah, di situ kan tanpa ada permintaan, justru si pelapor ini mencoba menghubungi, ya nggak, meminta agar skincare itu tidak direview. Nah, pertanyaan, ada apa dengan skincare ini? Bener dong, ya nggak? Nah, akhirnya di situ terjadilah semacam transaksi, semacam ada pemberian kompensasi. Ya, walaupun Mail mengatakan ya harus ada tutup mulut segala macam, itu Mail, ya nggak? Belum tentu ataupun bisa dikatakan tidak mewakili Nikita Mirzani. Di sanalah yang menurut saya tidak nyambung. Iya kan? Gitu loh. Walaupun ada uang tutup mulut sebagainya, dan akhirnya ada istilah si pelapor macam-macam. Berapa sih agar ini gini ini? Artis itu transaksi. Semacam pemberian kompensasi. Nah, terjadilah deal ya. Yang kalau nggak salah 5M ya. Dealnya 4 miliar. Apakah Nikita Mirzani saat itu? Nggak tahu. Gitu loh. Apa yang dilakukan Mail gitu. Seperti itu. Nah, tak tahu mungkin uang masuk lah seperti itu. Ini dugaan awal ya. Dugaan awal ini adalah transaksi. Kenapa saya dalam beberapa kali percakapan saya bilang ini juga bentuk penyuapan, walaupun bukan terhadap pejabat negara, tapi istilah penyuapan itu tidak ubahnya tutup mulut. Ya enggak? Indikasi suap, ya, karena ada sesuatu hal yang ditakutkan. Kenapa suap ini perlu dinyatakan dalam kasus ini? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan BP POM juga, ya enggak? Selaku pemberi izin edarnya skincare ini. Fungsi dari reviewer ini itu sangat penting, ya enggak? Karena bagaimanapun masyarakat perlu menggunakan barang-barang yang tidak berbahaya. Nah, pertanyaan timbul, kenapa si pelapor ini berani memberikan sekian miliar gitu loh, hanya apa namanya, agar skincare-nya tidak review. Nah, itulah yang kita minta terhadap pihak kepolisian, terhadap pihak penyidik untuk menindaklanjuti. Ya, terkait skincare ini, saya sepakat dengan Sunan Kalijaga terkait pemberantasan mafia skincare. Ini cukup besar loh. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Jadi menurut saya sangkaan terhadap Nikita Mirzani terkait dugaan pemerasan itu buat saya pribadi masih membingungkan. Menarik nih Bang. Abang bilang bahwa posisinya Nikita Mirzani kita anggap tidak mengetahui dari siapa sendiri kan. Betul. Berpihak ke asisten itu mahir. Tapi kan misterianya dapat Bang, karena kan begitu masuk ke ATM
India, Bang. Gimana tuh membuktikan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya, Bang? Betul, uang itu masuk, tapi itu anggapannya itulah uang transaksi terkait apa namanya semacam suap tadi ataupun istilahnya kompensasi agar barang ini tidak review gitu loh. Nah, ini menginjak ke dugaan dari TPPU. Menurut saya TPPU itu orang mendapatkan uang itu sudah tahu bahwa uang itu adalah uang hasil pidana. Uang hasil dari korupsi, uang hasil dari perampokan, judi online dan sebagainya. Dia tahu uang itu uang dilarang dan haram, terus dilakukan buat invest, buat beli atau beli properti nama orang lain, itu masuk gitu loh. Kalau ini kan tidak. Nikita Mirzani dengan santai mungkin menggunakan uang itu wajar dong, uang udah masuk kok. Iya kan? Seperti itu. Jadi dia gunakan aja gitu loh. Tanpa adanya tedeng-aling-aling atau apa istilahnya memang keperluannya dia apa ya bayarkan gitu loh. Seperti itu. Nah, itu tindak pidana TPPU juga ya masih perlu dikaji gitu sejauh mana kan. Karena kesengajaan di awal gitu loh akan contohnya dia tahu ini uang hasil atau uang dilarang atau uang apa ada unsur pidananya gitu loh. Seperti itu gitu. Dia akan tahu, Bang. Begitu menggunakan wah gimana nih agar tidak apa namanya tidak terdeteksi oleh misalnya PPATK atau orang lain kan, kita gunakan beli properti sama orang lain. Seperti itu gitu loh. Make sense kan? Oke, tapi kan kita kan nggak tahu Bang, penyidik itu juga pasti ada pengembangan Bang, dengan proses pengembangan itu apa juga ada pengumpulan dana sini kita bikin makanya ada TPPU. Kita kan juga kan tidak tahu dan itu juga wajar kan untuk pengembangan itu dan akhirnya masuk di TPPU dengan pengembangan dugaan ada duit yang kita duga nih duit banyak banget. Gimana Bang menanggapinya? Ya, kita juga tidak menghalangi, kita juga tidak apa namanya mengintervensi penyidik. Ya, silahkan kita dari awal saya katakan saya menghargai, saya mengapresiasi apapun yang dilakukan penyidik. Gitu loh. Ini pendapat saya pribadi semata gitu loh dan sifatnya masih dugaan, masih bingung karena bagaimanapun kan hingga saat ini belum rilis. Iya kan? Terkait bukti-bukti sebenarnya seperti apa sih? Nah, itu juga yang kita harapkan pihak kepolisian, pihak penyidik segera melakukan rilis agar masyarakat juga tidak dibuat bingung. Itu mana yang bukti-bukti apa yang menunjukkan kalau Nikita itu diduga telah melakukan pemerasan terkait TPPU dan juga pencemaran. Itu kan perlu gitu kan. Nah, di sisi lain saya mendorong agar pihak kepolisian tidak hanya fokus pada Nikita Mirzani, tapi kita berharap agar skincare itu juga didalami. Karena patut diduga bahwa skincare itu juga istilahnya tidak legal atau berbahaya bagi masyarakat gitu loh. Karena dugaan itu timbul kenapa seperti yang saya bilang tadi, orang berani loh kasih duit 4 miliar. Ya nggak? Gitu. Dan itu juga sebuah jebakan buat Nikita. Dianggap itu kompensasi kan, uang tutup mulut, setelah masuk itu dilaporkan. Ya nggak? Nikita Mirzani, saya yakin dia tidak mengira karena dia tahu uang itu uangnya pemberian biasalah. Baca saya untuk mulut kan istilahnya dianggap kan itu bukan pemerasan. Makanya dia gunakan aja. Gitu loh. Kenapa saya bilang TPPU-nya saya masih bingung karena di awalnya memang uang itu didapat dia sendiri nggak mengerti. Ya nggak? Ada nggak coba kalau uang seperti itu? Istilahnya dianggap bukan hasil pidana seperti judi online dan sebagainya gitu. Tapi bagaimanapun kita tetap mengedepankan istilahnya semoga pihak penyidik, pihak polisian segera merilis dan menunjukkan terang benderang gitu seperti yang disebutkan tadi. Bisa aja penyidik memiliki bukti-bukti lain dan saya sepakat gitu seperti itu gitu loh.